Persik bisa segera kembali hadir untuk syuting di pagi-pagi Ambiar. Woi, Ya. woi, ini woi. Dewi Persik. pulang kan. Aku di sini guys. Mana sih? Guys, Kok udah balik sih? Kurang lama. jangan kurang lama ya Allah. Semoga banyak off air buat saya ya. Amin. Amin. Jangan gitu tapi nanti itu aku dimarahin sama Pak CT. Tapi itu doa terbaik supaya kamu banyak off air. Kamu butuh uang. Iya. Karen, Wi. kamu mau pindah atau mau dijemput paksa? Maksudnya? Dijemput paksa siapa? Karen, Kenapa dijemput paksa? sama polisi. bukan. Kenapa? Aku nggak enak ngomong. Tapi Dewi. Guys, aku mau ngucapin ulang tahun boleh nggak? Boleh buat siapa yang ulang tahun? Buat cici aku, Ci Zenek, apa sih namanya? Lu gimana sih lu lupa? Selamat ulang tahun sayang, salam sayang dari aku Dewi Persik. Muah. Aku Iya. juga boleh ngucapin nggak? Aku juga boleh, kamu dulu deh. Selamat ulang tahun buat Angga Wijaya. Selamat ulang tahun. Emang ulang tahun ya? Ulang tahun kan ya? Kemarin kan, kita lihat di Instastory-nya Aku dia nggak lagi tahu loh. dia lagi pesta ulang tahun semalam. Dia mau pesta kek. Hei, hidup itu harus bahagia. Iya dong. I feel good. Bahagia itu, Oke. bahagia itu belum. Sabar dong. Bahagia itu Lebih baik aku hidup menjanda daripada harus Wi, diberi cinta. Wi, udah Wi, jangan gitu Wi. Nanti yang nonton lama-lama tahu Wi, sabar. Hei, penonton udah tahu dari pertama pagi-pagi Ambiar gue selalu dibully sama Wi, kalian. Wi, sebentar. Temennya mau ngomong dari tadi Wi. Ya, mau ngucapin ulang tahun buat Ayu Ting Ting kemarin ulang tahun. Oh iya, Wi. Selamat ulang tahun di Gayboy mujair. Nang ding dong, berkulibat Bandung geser. Ya, lu tadi mau ngomong apa? Karen kesian, Karen takutnya nanti dia maksudnya gue ngomong kalau bahagia ngomong. itu tidak selalu harus bersama. Kata Iya. siapa? Bisa tidak bersama pun harus bahagia. Karena hidup itu simple, Bukan. seperti alobank. Gak bisa. Oh iya, oke. Betul, kita semua harus bahagia dan akan jauh lebih bahagia lagi kalau kita buka Alobank. Benar. Buka Alobank, buka masa depan. Silakan langsung scan QR yang muncul di layar televisi Sobat Ambiar ya. Iya. Ya, Jangan dan lupa. dapatkan bonus Rp25.000 dalam Iya. bentuk poin dan langsung Iya. dapat dibelanja. Silakan langsung di scan dan juga upgrade ke Alo Prime. Buka Alobank, buka masa depan. Alobank Experience as simple life. Sobat Ambiar, hari ini kita temanya adalah berjuang ya. Ya. Karena memang hidup itu adalah perjuangan. Kita Betul. juga Perjuangan mengucapkan dan doa seperti lagunya. Betul. Betul, Ya. kalau nggak mau berjuang hidup sama tante-tante. Hidup sama tante-tante. Tante Dewi apaan sih? Guys, ini artis senior yang sudah berjuang melawan kanker. Wanita kuat kayak Dewi Persik, Kiki Fatmala. Kiki Fatmala. Halo Kak Kiki. Kita semua berempat mengucapkan Terima kasih. makasih loh Kak udah menyempatkan di waktunya sini datang ke sini. lagi ya. Makasih juga diundang hari ini. Of course. Kita- Terakhir di sini tuh ulang tahunnya. Terakhir 28 Oktober waktu aku ulang tahun. Betul. Itu terakhir. Benar. Betul. 28 Oktober tahun lalu ya. tahun lalu 2021 ya. 2021. Abis itu aku ketahuan general check up, aku sakit. Kanker. Iya. Divonis kanker stadium 4. Stadium 4. Kita yang pasti kaget juga ketika dapat informasi seorang Iya. Kiki Fatmala divonis kanker stadium 4. Tapi sekarang kondisi seperti apa? Sehat. Sudah semakin sehat ya? Sehat. Amin, alhamdulillah Amin. ya. Amin. Ya. Kita berharap semoga semakin sehat juga bisa beraktivitas kembali dan terima kasih banyak sudah mampir di pagi-pagi Ambiar untuk menceritakan pada kita semua. Kita mau kasih lihat bagaimana perjuangan seorang Kiki Fatmala Ya. berjuang melawan kanker stadium 4. Ini dia. Ini bulan Iya. Oktober jadi Iya. bintang tamu itu belum divonis. Belum tahu. general check up ya Kak. Itu nggak tahu sama sekali karena aku kan tiap tahun biasa general check up untuk Iya. kesehatan setiap tahun. Tapi cuma miss 1 tahun di 2020 karena lagi ada COVID lagi tinggi-tingginya. Iya. Jadi aku nggak sempet general check up, cuma miss 1 tahun. Nah abis acara Ambiar waktu itu, seminggu kemudian aku general check up. Iya. Nggak kepikir sama sekali. Cuma pada waktu general check up tahun itu, aku cek ada namanya untuk cancer, diet cancer juga. Ambil darah untuk cek cancer karena temen suami aku ada 2 orang cancer. Jadi itu tapi nggak kepikir, cuma cek untuk tes Iya, cancer aja. iya. Hasilnya keluar beberapa hari kemudian hasilnya keluar aku cancer.
Tapi belum tahu stadium berapa. Gitu. Itu sempat ya shock kita berdua ya. Kakak tahu bahwa itu kanker paru-paru. Belum tahu dulu. Oh, belum Cuman tahu ya. kanker aja gitu. Iya, cancer aja. Jadi ada tahapannya sampai 1 minggu itu baru hasilnya ketahuan. Jadi habis itu cek kata dokter ada cancer. Belum tahu cancer stadium berapa aja udah shock aku tuh, Pasti. suami aku shock banget. Terus dicek lagi namanya PET scan, hasil PET scan tunggu lagi 2 hari, ketahuan aku stadium 4. Allah Akbar ya. Stadium 4 dan itu nggak ada gejala apa-apa Nggak sama sekali. ada gejala sama sekali, itu kanker paru stadium 4. Langsung itu, stadium 4. diagnosanya ya. Iya. Jadi gejala tidak ada keluhan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Biasanya kata dokter kalau saya udah stadium 4 itu biasanya batuk, keluar darah. Katanya. Jadi orang kenapa datang ke dokter karena ada masalah batuk terus keluar darah baru Ini nggak ada masalah apa-apa Kak? Enggak, itu kayak kan- pernafasan misalkan mungkin Sesak. sesak. Sesek ya. Enggak sama sekali aku nggak ada tanda-tanda karena seminggu sebelumnya aku di sini. Iya, 28 Oktober Bulan aku ulang Oktober itu tahun, ya. November aku ketahuan. Aku di sini kan happy aja nggak tahu kan Bener. waktu itu. Iya. Terus aku tiap hari olahraga, olahraga aku tiap hari spinning, sepeda, sama yoga apa, tiap hari aku Yang Hidup olahraga. sehat gitu lah ya Kak, olahraganya Iya, rutin ya Kak. rutin. Kak Aku Kiki kan Fatmala, saat divonis kanker paru stadium 4, dalam pikiran seorang Kiki Fatmala seperti apa? Karena tidak ada gejala sama sekali, tidak ada keluhan sama sekali. wah itu reaksi pertama jujur manusiawi ya, pasti langsung stadium 4 udah pikirnya udah yang paling terburuk. Yang paling jelek, misalkan aduh nggak lama nih hidup nih. Gitu. Karena stadium 4. Aku sama suami aku berdua tuh bener-bener yang wah udah nangis, udah ya nggak nyangka gitu ya stadium 4 kan. Tapi kita 2 hari akhirnya setelah 2 hari kita nangis akhirnya suami aku kita berdua bilang udah kita stop ya, jangan berlarut-larut seperti ini. Apa nih ke depannya? Solusinya apa? Iya. Suami aku fokus untuk cari dokter berobatnya di mana itu suami aku yang urus semua. Aku pokoknya serahin hidup aku sama dia, terserah kamu pilih apa, aku percaya. Soalnya dalam keadaan sakit udah nggak mikir mau berobat di mana, Sulit dokter yang berpikir jernih gitu ya. Iya, jadi dia yang urus semua. Aku cuma aku cuma mendekatkan diri sama Tuhan, aku hanya berdoa, setiap hari hanya berdoa untuk minta pertolongan dari Tuhan, itu aja. Kalau suami langsung mencarikan solusi ke depannya seperti apa? Iya. Kalau reaksi keluarga yang mengetahui saat itu? Aku jujur pada saat aku tahu cancer stadium 4, aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Aku cuma yang tahu cuma berdua, aku sama suami. Jadi pertama kali yang mendapatkan berita suami ya Kak? Iya, karena waktu itu, waktu mau ngambil hasil PET scan, suami aku bilang begini, kamu nggak usah ikut ke rumah sakit, ya, kamu olahraga aja supaya nggak stres, katanya gitu. Supaya aku nggak stres, aku masih jalan di treadmill, nungguin hasil PET scan. Kenapa suami bilang kamu jalan aja biar nggak stres? Apakah Kakak ada keluhan sebelumnya pasti? Enggak, dia mau bikin Tidak ada aku pikiran. Tapi tenang aja ya. tenang aja Untuk buka hasilnya. daripada kamu nunggu di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu kalau abis lagi PET scan, aku tuh lihat waktu sebelum ambil hasil waktu melakukan PET scan, aku tuh yang udah nangis terus karena Stres aku ya? melihat orang yang rambutnya udah nggak ada, maaf udah botak, Iya, terus yang udah yang orang mukanya yang sedih lagi nunggu mau PET scan atau ngambil hasilnya. Menghindari itu Iya. ya untuk stres apa segala macam kepikiran. Iya. Tapi ini pertanyaannya, ketika yang mengambil hasilnya adalah suami, Iya. dia membuka hasilnya terlebih dahulu atau dibuka bersama-sama di rumah? Oh dia udah buka di sana. Waktu ambil dia ketemu dokter, dijelasin nama dokternya. Oke, ketika pulang ke rumah, kalimat apa yang Kalimat apa yang disampaikan suami? disampaikan ke Kakak? Pas pulang ke rumah aku udah punya feeling karena waktu aku WhatsApp gimana hasilnya dia diam aja. Waktu itu dia nggak bales WhatsApp aku karena dia lagi nangis di sana. Ngomong sama dokter dia cerita sama aku, dia tuh jarang nangis, dia nangis di sana kayaknya stadium 4 buat dia juga shock juga berat buat dia gitu ya. Jadi dia nggak balas, aku udah punya feeling. Aku di treadmill stop olahraga, aku jadi nggak mood lagi ya mau olahraga. Aku pikir gini, pasti nih hasilnya yang nggak bagus. Aku udah punya feeling kayak gitu. Pas aku pulang sampai rumah, dia cuma bilang, kamu jangan kaget ya.
udah bilang begitu aku udah kaget. Ya, pasti. udah terima gitu Iya. ya. Dokter bilang kamu stadium 4. Aku udah nggak bisa ngomong, dia nggak ngomong, cuma kita keluar air mata tuh udah nggak stop, air mata tuh udah keluar, udah nggak Terus bisa kakak ngomong nggak apa-apa. tanya stadium 4 apa? Udah pertamanya udah tahu kan paru-paru. Pertama tahu dulu masalahnya ada cancer nomor 1 di paru-paru. Setelah itu kita PET scan baru ketahuan Setelah itu hasilnya hasil PET stadium, bisa tahu stadium berapa setelah melalui PET scan. Gitu. Berdua bersama suami Ya, itu dengan hasil yang pastinya wah siapapun berat tidak sekali menginginkan 4 dan ya. akan berat bagi siapapun. Berat 4. Tapi Kak Kiki sampai dengan saat ini Kak Kiki ada di sini duduk bersama dengan kita. Ya. Stadium 4 itu yang saya tahu karena persis sama sekali seperti almarhum ibu saya. Ibu saya tuh orang yang paling sehat sekali. Sampai pada akhirnya dapat vonis stadium 4. Paru-paru juga. Iya. Oh. Tapi itu mama sudah semakin lama semakin lemah. Hanya punya waktu hidup 8 bulan sebenarnya. Dokter juga bilang aku kira-kira 6 Betul. bulan. 8 bulan. Nah, Kak Kiki sampai sekarang masih kelihatan bugar, sehat, begitu Gak ada cantik. perubahan ya? Tidak ada kelihatan ada masalah. Ada masalah, ada sakit. Itu bagaimana perkembangannya Kak Kiki sampai sekarang? Aku juga kadang ya aku selalu berpikir ini semua berkat pertolongan Tuhan. Mau dokter bagus, obat bagus, tapi kalau tidak ada penyertaan dari Tuhan, aku nggak mungkin ada di sini. Iya. Ya ini suatu anugerah. Mujizat, Aku mujizat. Tuhan Betul. kasih kemampuan itu Ini semua. mujizat. Iya, Iya, luar ini biasa. semua Tuhan yang menyertai aku sampai aku tuh bisa duduk di sini. Iya. Aku tiap hari tidak henti-hentinya mengucap syukur kebaikan Tuhan. Ya setiap manusia pasti akan melalui pencobaan. Ya. Ya, dan itu sebuah Tuhan izinkan. Dan pastinya juga kita Percobaannya. hadirkan di sini Kak Kiki Fatmala juga untuk terus bisa memberikan semangat untuk mereka yang sedang berjuang melawan kanker sampai dengan saat ini. Iya. Bahwa apapun tentu saja dengan usaha dan juga doa, Iya. apapun bisa terjadi. Dan Iya. berbicara mengenai usaha, ini usaha yang dilakukan seorang Kiki Fatmala beberapa waktu terakhir ini. Iya. Kita mau kasih lihat, boleh mungkin cerita sama kita semua di sini ya. Iya. Ya, Kiki Fatmala pulang ke Jakarta usai jalani 6 kali kemoterapi. Wow, sudah 6 kali Itu baru kemoterapi, saya Kak. mau Dari bulan tanyakan apa tuh. itu, Kak? Aku tahu 28 Oktober waktu di sini, November awal. Iya. Terus tapi Tahun 2000. 2021 tahun lalu, Oke, November. baru 7 bulan yang lalu ya, Iya. 7 bulan yang lalu cepat sekali. Tapi pas ketahuan, pas general check up ketahuan waktunya cepat sekali. PET scan, CT scan, terus biopsi, bla 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 bla. Jadi banyak melalui sebelum kemo itu banyak melalui proses yang harus dilalui dulu. Setelah itu di Indonesia, setelah itu suami aku dia ada 5 tempat yang tadinya mau di mana. Ternyata kita memutuskan untuk di Singapura. Di Singapura kemoterapinya. Tadinya aku ya kemoterapinya di Singapura. Jadi aku di itu dulu di namanya radiasi. Ya, Oke, radiasi Karena ada dulu 2 ya. pilihan ya, Karena radiasi atau kemo. cancer aku katanya di segede handphone, sebesar handphone ini adanya di belakang. Oh ya Allah. Belakang sebelah kanan. Jadi itu harus diradiasi dulu. Ya. Ya, kalau di Singapura diradiasi dulu, diperkecil dulu. Iya. Size-nya diperkecil dulu. Jadi aku melakukan radiasi 6 kali. Oh, radiasinya Diradiasi 6 6 kali sebelum kemo. Iya. Radiasi 6 kali, aku sangat bersyukur katanya kalau orang radiasi itu nanti memar-memar, sakit apa. Aku bersyukur Tuhan baik banget sama aku. Aku nggak ngalamin mengalami memar-memar, aku nggak ngalamin sakit-sakit itu enggak. Iya. Jadi aku santai aja jalan-jalan. Pokoknya aku nggak kayak orang sakit, pokoknya biasa aja Biasa, gitu. Bi. Itu radiasi 6 kali itu penyinaran berarti ya? Penyinaran. Iya, Kurang lebih penyinaran seperti ya. itu ya. Penyinaran. Iya. 6 kali setelah radiasi masuk ke sesi kemoterapi. Iya, diperkecil dulu Oke. ininya baru kemoterapi. Jadi sempat Kemoterapi kemo. kemo 6 kali. 6 kemo. kali. 6 kali. Berapa lama itu satu cycle, satu putaran 6 kali kemoterapi itu berapa Aku lama? pertama kali kemo lakukannya di Singapura. Di Singapura sekali dan pada saat itu seharusnya itu harus dokter bilang harus 7 kali. Aku nggak mau tinggal di Singapura selama 8 bulan atau 7 bulan ya. Iya. Wow, mahal banget kan di sana. Terus udah gitu ya akhirnya bisa kata dokter obat kemonya itu dibawa ke Indonesia. Dan aku bisa melakukan kemoterapi di Indonesia dengan bawa obat dari Singapura, obat-obat Oke. yang dari Singapura. Oke. Jadi kemo pertama aku di Singapura,
bawa obat-obatnya ke Indonesia. Kemo kedua, aku nggak bisa melakukan kemo itu di rumah sakit. Karena rumah sakit nggak bisa bawa obat dari luar. Iya. Harus obat yang ada di rumah sakit. Betul. Akhirnya suami aku cari dokter dan suster yang bisa melakukan kemo di rumah. Itu boleh ya? Boleh. Oke. Katanya di Amerika udah sering Iya. banyak pasien yang melakukan itu, di Indonesia aja yang nggak terlalu banyak. Akhirnya aku melakukan kemo kedua di Indonesia, di rumah. Ini di kamar aku kan. Oke. Ini kamar. Ini yang kedua ya, kemo kedua sudah mulai di Indonesia. Kemo kedua di Indonesia, Iya. kemo ketiga di Indonesia, sampai kemo yang kelima di Indonesia, Yang terakhir? kemo terakhir di Singapura. Oke, itu totalnya jarak dari 1 sampai ke 6 selesai satu cycle, Itu satu berapa putaran jaraknya, Pak? kemoterapi. Jadi itu 6 kali kemonya berapa? per 3 minggu. Oh, per tiga tiga Per minggu. 3 minggu. 3 minggu stop. Waktu habis kemo, 1 minggu sebelum habis kemo itu badan aduh. Itu efeknya ya, Kak? Efeknya sih kalau Nah mau itu dia cerita. karena banyak sekali penderita kanker yang kanker tuh yang Iya. punya cerita di saat melakukan kemoterapi itu mereka bahkan ada yang tidak kuat Betul. Ya, untuk berhenti sesi kemonya untuk ya. mempertahankan badannya sendiri gitu. Katanya Gitu kemo ya. itu Luar sakitnya biasa. Kakak Nah itu rasain? rasanya gimana Kak Iya. Kiki? Aku juga sebelum aku melakukan kemo, suami aku udah bilang kamu yang kuat ya, kamu yang kuat. Karena kemo itu sangat menyiksa badan kamu dan kamu ingat, Habiskan badan. iya, kamu pokoknya harus kuat. Waktu aku kemo, aku tuh bener-bener ngerasain apa ya? Dokter bilang nanti muntah-muntah dikasih obat muntah-muntah, nanti diare dikasih obat diare, nanti ini semua obat segala macam, nanti sariawan, kuku patah, apa mula kering, semua obat satu tas dari Singapura aku bawa itu obat semua. Efek kalau Kalau misalkan lagi di kemo. ada masalah setelah Iya. kemo. Ternyata Ternyata aku sangat bersyukur Nggak ada. nggak ada masalah itu. Wow. Aku nggak bener ini bisa kayak apa ya, miracle. Tapi mujizat iya loh. mukjizat aku nggak ngalamin itu. Cuma yang anehnya apa yang dokter bilang ini, aku cuma ngalamin apa? Aku susah ke toilet ke belakang. Oh, iya. Bisa sampai susah Betul, banget itu. pencernaannya ya. Malah orang bilang diare, malah aku nggak bisa. Oke, jadi tidak ada ngerasa segala macam Enggak. karena ada orang bilang ini kesakitannya sangat luar biasa. Muntah-muntah, diare, segala macam, rontok rambut. Lihat rambut aku masih Iya loh, ada. ini loh ya. yang hebat sekali Iya. loh. Terus udah gitu aku cuma muka aku kayak full moon. Agak lebih agak puffy Cabi, ya, lebih bulat cabi ya. gitu. Iya. Jadi muka aku lihat kok muka aku kok bengkak gitu. Terus berat badan aku nggak turun. Dulu ya. Iya kan berat Iya ini. kayak aku dulu gitu ya, full moon. Iya. Iya. terlalu Jadi full muka banget. aku full moon. Jadi kata dokter itu Iya. sama flek-flek muka. Oh, hanya sebatas itu aja Iya, ya. Tapi sebatas Kak itu. Kiki, how are you doing now? Gimana? Aku puji Tuhan aku sehat. Sudah diperiksa lagi, sudah datang lagi, Jadi, apa kata dokter? kata dokter aku tidak harus melakukan kemoterapi lagi. Udah selesai. Wah. Berarti sel kankernya sudah tidak aktif lagi. Sudah tidur. Sudah tidur lagi Sudah ya? tidur. Karena memang setiap orang itu punya sel kanker, tapi Iya, tidur sudah aktif tidur. atau tidaknya Iya. itu ya. Yang Tapi menyebabkan sekarang bisa aku masih polis. menjalani sekarang namanya imunologi. Imunologi. Imunologi itu untuk badan lebih jadi fit, lebih kuat. Imunnya bagus gitu Imunnya ya. jadi bagus. Ini selama per 3 minggu aku melakukan imunologi, obatnya pun dari sana, dari Singapura semua obatnya. Ya. Sama seperti melakukan kemo, diinfus Oh, infus per juga 3 ya? minggu. Oke. Tapi aku tetap terus dipantau sampai sekarang. Jadi aku akan pap scan per 3 bulan. Harus tetap dipantau terus. Tetap harus dimonitor. Iya. ya. Ada Dimonitor. makanan-makanan nggak Kak yang Aku malahan nggak ada makan pantangan-pantangan. Daging Enggak. merah, daging. Aku malah disuruh makan daging merah. Aneh kan? Aku Iya. kan nggak gitu suka daging. Aku disuruh makan daging karena apa, darah aku rendah. Jadi aku harus makan Butuh daging. itu ya. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar bahwa tentu saja dalam menghadapi setiap masalah berjuang bukan hanya kita sendiri harus berjuang, tapi support system kita juga ikut berjuang, termasuk suami dari Kiki Fatmala. Iya. Jadi kita punya sebuah artikel. Suami Kiki Fatmala rela dipecat dari pekerjaan demi dampingi istri lawan Luar kanker biasa, paru luar biasa. stadium 4. Jadi dipecat dari pekerjaannya. Enggak. Tapi dia Siap untuk dipecat. Iya, dia bilang nggak apa-apa lah aku kalau dipecat, yang penting aku ngurusin kamu gitu. So sweet. Tapi aku luar biasa loh, aku benar-benar bersyukur gitu ya. Kayaknya waktu sebelum aku sakit, aku menikah sama dia, terus nggak lama aku ngalamin
seperti ini sakit gitu ya. Aku sangat bersyukur Tuhan, aku ucap syukur diberi suami yang baik sekali ya. Waktu aku sakit dia selalu ada di sisi aku. Itu sangat penting ternyata kalau kita dalam keadaan lagi drop ada pendamping kita yang mensupport, itu sangat penting. Ya, jadi itu kalau dipecat tidak benar, tapi siap. untuk menerima resiko Iya. selama bisa Apabila menemani dipecat, ya. istri gitu Jadi ya. kalau aku lagi kemo, dia tuh nggak pernah ninggalin untuk kerja nggak. Dia di sebelah aku. Karena aku tahu lagi di infus apa aku lemes, dia di sebelah aku terus. Jadi dia kerjanya tuh di rumah. Iya. Dia ngurusin aku sekali. Jadi kakak merasa Amazing. kuat ya karena Iya. suami selalu mensupport ya, Iya. lahir maupun batin. Amazing. Kiki Garis Fatmala, bawah. apa dalam pikiran seorang Kiki Fatmala ketika sedang sakit ya kita tahu bahwa pastinya hati bersedih ya. Iya. Tapi kalau sakit ya memang harus bahagia yang pertama Iya. intinya hatinya. Tapi kita melihat orang yang samping kita, Iya. yang selalu mendampingi kita juga dalam hati dia juga pasti bersedih walaupun iya. berusaha untuk menegarkan Iya, dirinya iya. supaya kita juga tegar. Melihat itu suami seperti apa? Aku selalu kalau di depan dia, aku nggak pernah mau mengeluh. Aku pun nggak pernah mengeluh sama Tuhan gitu. Aku kok begini ya, kenapa begini? Enggak, aku nggak pernah mengeluh. Dan di depan dia aku tidak pernah mau mengeluh. Jadi kalau dia tanya sakit nggak, rasanya gimana? Aku bilang nggak terlalu sakit kok. Gitu. Jadi Padahal sakit nggak kak? ada, bohong kalau nggak sakit, ada rasa namanya obat Nggak nyaman kemo ya? itu Iya. kayak racun dimasukin ke dalam badan kita tuh Iya, kayak racun, iya. Wi. Cuma aku nggak fokus ke situ, aku hanya berdoa, hanya mengucap syukur Sudah bukan aja. merasa sakit karena ada suami yang mendampingi. Ya, itu Tapi pun ini aku benar-benar banyak bersyukur. benar-benar mujizat. Saya adalah anak yang benar-benar menyaksikan ibu saya sendiri waktu di saat kemo mama tuh nggak tahan, Iya, nggak bisa gitu. iya aku juga. You are like amazing. That is so Amazing, ya. good sampai bisa hari ini duduk Iya. bersama dengan Bisa kita di hadir di sini. sini ya. Udah gitu waktu aku lagi kemo, aku sempet olahraga loh. Wah. Aku olahraga, Karena waktu itu kakak disuruh dokter, disuruh dokter. Jadi daripada tiduran terus, jadi dokter bilang suruh jalan. Aku Gerak tuh ya. jalan, bukan di gym ya, jalan kaki di rumah. Terus suami aku pegangin, udah kayak jalannya dipegangin sama dia. Ntar kalau dilepas aku kayak mau goyang gini, terus gini, kayak lagi jalan sama Manula nih. Aku bercanda Jadi gitu kan. itu ya, ada momen-momen Bener-bener. seperti itu ya. Iya, Tapi aku sampai kita- nangis gitu, dia pegangin tangan aku, kita jalan Iya. di komplek. 10 menit, belum 10 menit, tunggu 10 menit. Ayo jangan stop, kata dokter kamu harus gerak. Gitu, dia tuh benar-benar dampingin Dia aku memberikan tuh. waktu, menyempatkan waktunya menyempatkan untuk menemaninya waktu. setiap Iya, saat untuk Kiki iya. Fatmala ya. Tapi kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, kemarin ketika sakit ada satu pikiran dari seorang Kiki Fatmala yang justru sudah mempersiapkan kabarnya warisan Oh, dan itu juga iya. pemakaman. Kita kasih lihat Betul-betul. dulu artikelnya ya. Ya, divonis kanker paru stadium 4, Kiki Fatmala sudah pikirkan lokasi pemakaman hingga warisannya. Nah Iya. itu gimana kak? Itu juga sebenarnya suami aku juga. Karena dia logik. Dia tuh berpikirnya yang kalau orang meninggal yang disusahin siapa? Yang ditinggal. Dia bilang begitu. Jadi kamu takutnya pokoknya siap-siap misalkan kamu mau pertama dengar stadium 4 itu Pasti. ngomongin seperti ini. Kamu mau dikuburnya di mana? Udah ditanya sama dia. Terus kamu harus telepon untuk bikin warisan karena kamu kan nggak punya anak, kamu harus kasih Settle semua iya, warisannya. semua kayak gitu. Akhirnya itu diurus dari mulai warisan akan jatuh ke siapa termasuk pemakaman dipilih di mana itu diurus. Enggak, belum sempat urus, cuma sudah dibicarakan sama dia. Hanya seperti dibicarakan itu. tapi Iya. belum diurus secara di atas kertas gitu Belum, ya. belum. Oke. Kita pastinya juga senang sekali Kiki Fatmala hadir di sini karena kita juga yakin banyak sobat ambiar yang saat ini juga sedang berjuang untuk melawan kankernya. Iya. Kiki Fatmala, Kak Kiki tolong berikan motivasi untuk sobat ambiar sahabat-sahabatnya. yang berjuang melawan kanker atau Ya. mereka yang memiliki keluarga yang sedang berjuang melawan kanker. Iya, ini pengalaman aku sendiri ya. Kita biar bagaimanapun harus mendekatkan diri pada Tuhan, berdoa, hanya minta pada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Itu aku yakinin itu. Dan keluarga sangat penting untuk mensupport pasien yang menderita cancer karena support dari keluarga itu sangat berarti, sangat memberi kekuatan untuk pasien. Terus ketiga, misalkan kita jangan banyak mengeluh aja, tapi harus banyak mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur Tuhan masih kasih kita nafas pagi, itu suatu anugerah. Aku selalu mengucap syukur walaupun sakit, walaupun ini
Cancer stadium 4, aku mengucap syukur misalkan aku makan masih bisa ada rasa. Rasa aku tuh bisa makan walaupun mual tapi aku masih ada rasa untuk makan. Itu hal yang harus kita syukuri. Kalau kita bisa tidur itu hal yang harus kita syukuri. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri dan banyak bersyukur dan jangan mengeluh. Makasih. Banyak bersyukur, Kiki Fatmala juga pastinya bersyukur memiliki suami yang luar biasa. Oh iya. Silakan apa yang ingin disampaikan untuk suami tercinta? Aku selalu mengucap syukur. Aku punya, apalagi aku lihat kalau suami aku sedang ngurusin aku sakit apa gitu ya. Aku mengucap syukur. Aku bilang Tuhan baik sekali. Makasih sebelum aku sakit aku sudah disediakan orang yang bisa mendampingi aku saat aku sakit. Aku selalu mengucap syukur dan nggak henti-hentinya aku juga selalu bilang sama dia, sayang aku makasih banget kamu urus aku makasih banget. Sampai aku tuh kadang-kadang suka nangis dia hanya mengucapkan terima kasih sama pasangan kita yang sudah mendampingi kita. Ya, aku banyak mengucap syukur apapun itu dalam segala hal. I love you sayang. Begitulah kehidupan, yang terpenting kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu bisa menemukan hal baik, termasuk orang-orang baik yang selalu mendampingi dan juga mendoakan. Kita akan kembali sesaat lagi tetap pagi-pagi.